Terkadang cerita itu cukup gila ya teman-teman, karena belum apa-apa si Jinwoo ini sudah diarahkan untuk melawan bos. Terlebih kita bisa melihat kebangkitan awal Jinwoo untuk menjadi hunter yang overpower. Mudah-mudahan sih sampai ke arc dia bangkit menjadi pemilik skill shadow-nya. Tapi seperti apa nih bos yang akan dilawan sama Jinwoo? Makanya yuk ditonton alur cerita anime Oredake Level Up Naken atau Soul Leveling episode keempat. Enjoy teman-teman. Melanjutkan pertarungan Jinwoo yang sedang melawan serigala bertaring besi. Dengan rasa kebingungan dari Jinwoo yang masih belum terbiasa untuk melawan monster. Meskipun begitu, dia bisa menemukan ketika dia menghindar dan memukul musuhnya, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan dan kekuatannya cukup kuat. Sayangnya saja, dia belum kepikiran untuk menggunakan senjata yang terbuat dari monster sebagai cara untuk menghabisi lawannya. Ketika sedang tersudut itulah, dia baru mengingat kalau dia ada menyimpan senjata pedang di inventorinya, yang tentu saja langsung dia pakai untuk melawan si serigala. Saking kuatnya, dia mengayunkan pedang untuk menebas si monster, sampai-sampai pedangnya itu nyangkut ke lantai. Apalagi tanpa disadari, ternyata serigala lain mulai bermunculan, yang membuatnya panik karena pedangnya yang nyangkut di lantai itu. Dengan cepat dia menarik pedangnya dengan paksa dan mulai menyerang serigalanya kembali. Kekuatan Jinwoo yang baru aja naik level memang ada meningkat statusnya hingga bisa membelah serigalanya menjadi dua bagian. Satu serigala yang melihat temannya sudah mokat langsung saja lari terbirit-birit. Hal itu jadi memberikan Jinwoo sebuah waktu untuk beristirahat. Saat istirahat, dia bisa melihat levelnya sudah naik jadi level 2. Tentu dengan poin tambahan yang dia dapatkan. Memang ketika melakukan quest harian, dia tidak mendapatkan XP karena XP-nya itu berasal dari monster yang dia bunuh sendiri, ditambah dengan penambahan status yang lebih besar dibandingkan quest harian untuk menjadi lebih kuat. Setelah beristirahat, Jinwoo udah mulai melihat apakah monster di dungeon itu bisa memberikan pesawat batu sihir seperti monster pada umumnya. Namun Jinwoo malah mendapatkan taring serigala yang bisa dia jual di toko spesial yang hanya dirinya saja yang bisa memakainya. Tapi karena levelnya yang masih rendah, dia pun hanya bisa menjual barang yang sudah dia dapatkan dan belum bisa membeli barang sama sekali. Ketika dia menjual item, dia bisa mendapatkan 20 gold di marketnya. Tapi kan ya pasti lihat harga barangnya pasti lebih mahal dari 20 gold ya teman-teman. Nah, Jinwoo yang sudah mulai merencanakan apa yang akan dilakukan setelah ini, mulai berpikir dia tidak bisa keluar karena masih belum mengalahkan bosnya. Saat berpikir inilah, tiba-tiba dia disamperin oleh segerombolan serigala bertaring besi yang mulai mengincarnya dari jauh. Jinwoo tentu saja mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Namun untungnya saja dia bisa menetapkan tujuan dan prinsipnya untuk tetap maju dan bertarung. Apalagi rasa takut yang dia alami sekarang ini masih lebih baik dibandingkan bertarung melawan para monster patung yang lebih menyeramkan. Pertarungan demi pertarungan dihadapi oleh Jinwoo dengan prinsip dan tujuan yang sudah dibentuk olehnya. Karena dia sudah mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi lebih kuat. Jinwoo bisa merubah rasa takut yang dia miliki dan menjadi sebuah langkah untuk bisa bertahan hidup dengan menjadi lebih kuat dari sekarang dan orang lain. Tapi kita ke sisi lain dulu. Di pinggir jalan dalam kota bisa terlihat sebuah gate yang belum tertutup dan ada terlihat gejala dungeon break-nya ya teman-teman. Kembali ke Jinwoo, akhirnya dia bisa melawan semua serigala bertaring besinya hingga mendapatkan sebuah title Wolf Assassins yang bisa menambah seluruh statusnya ketika melawan monster tipe hewan sebesar 40%, yang artinya cukup besar ya. Dan pas banget ya, dia ini juga lagi di dungeon yang penuh dengan tipe monster jenis hewan. Jinwoo juga mendapatkan sebuah hadiah atas pencapaiannya, yaitu adalah batu teleportasi untuk kembali atau keluar dari dungeon. Dia pun ada mulai ragu untuk mau lanjut atau keluar saja. Untungnya saja, dia yang sudah merasa percaya diri ada berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi kuat dengan semudah ini. Jadi untungnya saja, dia tanpa basa-basi langsung saja memutuskan untuk lanjut agar bisa bertambah kuat. Ibaratnya dia lagi dalam event terbatas yang bisa membangkitkan kekuatan aslinya. Tapi ya, kita pergi ke sisi Johe dulu, di mana dia sedang ada ditelepon oleh pihak manajemen Hunter yang memintanya untuk datang ke portal yang kelihatannya sudah menjadi dungeon break karena dia menolak tawaran untuk menjadi healer di gate itu. Johe yang awalnya ragu-ragu ada mengingat perjuangan Jinwoo untuk bangkit dan menerima permintaan manajemen untuk membantu dalam mengurus gate-nya. Kembali ke sisi Jinwoo yang sudah mulai terbiasa untuk melawan monster, apalagi statusnya sudah meningkat setiap dia naik level. Dalam pemahaman Jinwoo, status nama monster itu sangat membantunya dalam menilai musuh yang sedang dia lawan.
Jika namanya berwarna putih, Jinwoo bisa lebih mudah atau lebih kuat ketika melawannya. Namun jika namanya ada warna atau lebih parah warna merah, itu menandakan bahwa Jinwoo masih mustahil melawan mereka dengan statusnya sekarang ini. Apalagi dia bisa meningkatkan persepsinya hingga dia bisa merasakan hawa yang kuat dari monster yang ada di bagian paling bawah dungeon kali ini. Tentu saja dia bisa merinding ketika merasakannya. Namun mau gimana lagi, dia tetap harus bergerak untuk menjadi lebih kuat dan keluar atau menyelesaikan dungeonnya. Sesampainya dia di tempat yang paling bawah, dia bisa melihat kereta yang sudah ditinggalkan dan tempat luas yang memang cocok untuk melawan monster. Seperti di game RPG kebanyakan, tiba-tiba saja bos dungeonnya itu mulai muncul yang berbentuk seperti ular, bernama Raja Rawa, ular beracun Kasaka. Untungnya aja warna namanya masih warna orange, jadi masih bisalah sedikit-sedikit Jinwoo melawan si bosnya. Tapi pada kenyataannya, Jinwoo yang masih merasa kurang percaya diri dan terpaku pada warna nama ada selalu dihempaskan oleh si bos. Tapi ya beruntungnya Jinwoo ini sudah bisa meningkatkan statusnya, jadi dia bisa bertahan ketika dihempaskan oleh si bos ularnya. Di sela-sela pertarungan itu, Jinwoo ada mengingat berbagai penghinaan yang dia terima selama ini, yang menjadi senjata terlemah manusia. Dari pikiran itulah Jinwoo bisa merasa marah dengan dirinya sendiri dan mulai bangkit untuk melawan si bos. Dengan mengandalkan insting pertahanan dirinya sampai membangun prinsip sebagai hunter untuk menjadi kuat, dia pun bisa lebih percaya diri dan mulai bergerak sesuai dengan tujuan di situasinya sekarang ini, yaitu adalah untuk mengalahkan si monster bosnya. Meskipun dihempaskan oleh si bos berkali-kali ketika dia sudah mau melawan, Jinwoo akhirnya bisa menetapkan tekadnya dengan membangkitkan kekuatan dalam jiwa Jinwoo. Dia pun akhirnya bisa merubah aura penakut seperti orang yang diburu menjadi orang yang memburu, yaitu adalah inti dari seorang hunter. Dengan kemarahan dan tekad untuk menang, Jinwoo terus-terusan saja menyerang si bos sampai-sampai berpikir sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Karena dia ada membuang pedangnya dan mulai berpegangan ke badan bosnya dekat leher dan terus memegangnya. Hal ini memang bukan tanpa sebab. Jinwoo yang menyadari kalau dia yang sudah memiliki status STR yang tinggi, ada berpikiran untuk menghancurkan kulit keras si bos ular dengan kekuatan fisiknya saja. Apakah itu berhasil? Tentu saja hal itu berhasil, yang sontak saja membuat bos monsternya mengamuk dengan membuat Jinwoo digesekkan ke tembok agar dia bisa lepas dari genggamannya. Jinwoo yang sedang dalam mode marahnya tetap saja megang si bos monster hingga kepalanya itu tidak bisa berkutik lagi dan pecah lehernya akibat dipeluk sama si Jinwoo, yang membuat si bosnya hanya bisa menerima nasib bahwa dia sudah dikalahkan oleh orang berlevel rendah. Memang keren banget sih ketika melihat Jinwoo itu ngamuk dan sudah berhasil melawan bos monsternya. Sesuai dengan peringkatnya, Jinwoo bisa menaikkan beberapa level setelah mengalahkan bos di dungeonnya itu teman-teman. Sebagai hadiah, dia mendapatkan pisau belati yang terbuat dari gigi si bos. Tentu pisau ini memiliki damage yang lebih tinggi dan statusnya yang tidak dimiliki banyak senjata buatan manusia biasa. Setelah selesai menaklukkan dungeon, suasana sekitar kembali normal dan Jinwoo beranjak pergi dari stasiun bawah tanahnya. Ketika keluar, dia diperingatkan oleh pihak militer yang menegurnya. Namun ketika dia melihat Jinwoo itu adalah hunter, dia pun diajak untuk pergi ke tempat dungeon break-nya berada. Sesampainya di sana, dapat ditemukan bahwa beberapa hunter sudah berhasil mengalahkan banyak monster. Namun tersisa bosnya aja nih yang berbentuk golem. Sayangnya, para hunter berperingkat rendah ini adalah tim dadakan yang tidak bisa bekerja sama dengan baik. Apalagi ternyata ada Johei yang berada di situ tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan baik karena rasa trauma yang dia alami masih menghantui kinerjanya sebagai hunter. Jinwoo yang melihatnya adalah langsung merasa bahwa dia juga sama seperti itu. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Makanya Jinwoo langsung saja menggunakan pedang yang patah dan sekuat-kuatnya dia melempar ke arah muka si golem hingga si golemnya itu bisa terpecah pelindungnya, yang membuat para hunter lain bisa menghabisi si bos golem ini.
Serangan Jinwoo ini ada dilihat oleh Hunter perisai yang melihat ada pedang yang dilemparkan ke arah si bos. Tentu Hunter ini langsung saja menanyakan siapa yang melemparnya. Namun Jinwoo langsung saja pergi dan tidak mau berurusan dengan Hunter lain untuk sekarang. Tapi ternyata ada Johei yang sekilas melihat Jinwoo yang berjalan ke dalam gang untuk kabur. Jinwoo ada kaget juga bahwa dia bisa mengalahkan bos golemnya dengan sekali serangan saja. Dia pun ada berpikir kalau bosnya mungkin sudah melemah ya teman-teman. Tapi dia tidak menyadari bahwa kekuatannya itu sudah seperti Hunter tingkat atas. Oke, itu aja untuk kalau cerita Redake Level Up Naken atau Solo Leveling episode keempat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya. Bye-bye.